Kita melihat Mazmur pasal pertama dan saya akan membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan yang tentram, penuh damai sejahtera karena perlindungan Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kita. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada kita semua untuk merenungkannya, yaitu keluarga yang mencintai akan firman Tuhan. Bolehkah slide saya ditampilkan? Silakan. Ya, keluarga yang mencintai firman Tuhan. Di dalam slide ini saya sudah berikan akan firman Tuhan ini. Ada yang diwarnai seperti itu, tetapi tadi kita sudah bacakan di awal. Ini bagian akan saya lewatkan saja. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam Mazmur yang pertama, saudara-saudara, ini adalah suatu pemikiran yang cukup mendalam dari sang penulis. Karena dia bukan hanya menuliskan sesuatu yang dia lihat saja, tetapi dia menganalisa akan apa yang dia lihat. Kemudian dia memperbandingkan akan dua macam kehidupan. Nah, pada siang hari ini kiranya kita juga boleh belajar memperbandingkan akan dua macam jalan kehidupan. Yang pertama itu jalan orang fasik, yang kedua adalah jalan orang benar. Jalan orang fasik, apa arti daripada fasik? Istilah ini agak jarang kita pakai sehari-hari ya Bapak Ibu. Dan istilah ini agak mungkin satu minggu ini kita tidak sampai keluar dari mulut kita. Nah, sehingga mungkin ini ada suatu ambigu tentang what is the meaning of fasik. Nah, kita melihat kepada dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu kalau kita lihat di NIV atau di KJV itu adalah ungodly. Ya, ungodly itu di NIV. Itu artinya orang yang tidak memiliki pertimbangan. God di sini artinya sesuatu hal yang bernilai kekal. God di sini adalah sesuatu yang bernilai ada kebaikan. God di sini adalah sesuatu yang bernilai ada kebijaksanaan. Jadi ungodly ini adalah orang yang semaunya, ya semaunya. Dia tidak mempertimbangkan apakah keputusannya, pikirannya, tindakannya ini akan menghasilkan kebaikan atau tidak. Yang penting aku senang, yang penting ini aman bagi saya, saat ini aman, yang penting saat ini itu menguntungkan saya, maka saya kerjakan, saya lakukan, saya eksekusi. Ini ungodly. Ya, orang-orang yang subjektif, mindsetnya begitu kuat, egonya itu begitu tinggi, dan dalam semua keputusannya tidak mempertimbangkan adanya orang lain di sekitar hidup dirinya. Nah, di KJV itu pakai kata the wicked. Wicked, weak itu artinya orang yang lawless, ya, tidak bermoral, tidak memiliki kaidah-kaidah nilai, yang akhirnya the wicked itu jalannya itu selalu kita melihat adanya kejahatan. Orang-orang kriminal, orang-orang penjahat, orang-orang yang hidup dengan mencelakakan orang lain itu bisa dikategorikan sebagai the wicked. Nah, di dalam
kehidupan ungodly ini, the wicked ini, dikatakan dia menerima nasihat, ya. Nasihat itu nasihat yang fasik. Kenapa? Karena berteman dengan mereka. Lingkungannya, teman-temannya, semua menyatakan, ya mabuk-mabukan is okay. Ya pergi ke pelacur itu no problemo. Itu biasa saja. Hidup free sex itu semua orang juga lakukan. Is okay. Selama kita hidup di dunia, apalagi yang kita bisa nikmati? Kita harus menikmati semuanya. Ya, inilah yang dikatakan oleh orang-orang fasik. Tidak mempertimbangkan Tuhan, dan jalan-jalannya adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Di sini ada satu akibat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu akibat yang kita harus betul-betul perhatikan. Di situ dikatakan akhirnya ia seperti sekam, ya. Ini mengerjakan yang sia-sia. Dan hidupnya itu menuju kepada kebinasaan. Nah, orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ya. Bapak Ibu tahu sekam ini gambarnya begini. Itu adalah kulit padi itu. Kalau itu kemudian jatuh, ya tidak ada yang pungutin, tertiup angin, ya sudah. Kalau itu berantakan, mungkin kita ambil pangki sama sapu, ya. Sapu, buang tong sampah, lalu dibakar. Di zaman itu. Kalau zaman sekarang, sekam ini kita suka lihat kalau kita beli tanaman, ya. Itu di dalam plastiknya di dalam itu kalau kita buka, oh, ada pupuknya. Nah, sekam menjadi bagian yang hari ini terpakai. Tetapi pada masa itu ya tidak ada harganya sama sekali. Buat apa sekam itu? Tanahnya subur kok, ya. Kalau semua diatur dengan baik, tidak ada arti suatu meaning daripada sekam, sehingga begitu itu ditiup oleh angin, ya tidak ada yang mengutin. Beda jikalau beras itu yang jatuh ke tanah. Itu pasti orang ambil. Wah, karena ini berharga. Inilah beras itu yang kemudian menjadi nasi yang kita makan. Saya pernah kejatuhan, ya, di rumah lagi mau masak, jatuh. Betul-betul itu diraup, kemudian dicuci, ya. Kemudian karena berantakan dipungutin, ya, sampai akhirnya ada yang sedikit tersisa, ya sudahlah, disapu, dibuang, begitu ya. Tetapi yang berharga di sini, yang ada arti, yang ada meaning itu adalah padi itu sendiri, beras itu sendiri. Dan di sini dia katakan sekam itulah kehidupan yang ditiupkan angin, itulah orang fasik itu. Sehingga itu adalah semuanya sia-sia dan ujungnya, akhirnya itu adalah menuju kepada kebinasaan. Nah, foto ini pasti lagi terkenal, ya. Saya bingung sekali, buka YouTube, diturunkan sampai ke bawah, ini terus munculnya, ya, dengan berbagai skenario ini dan itu. Aduh, apakah beliau ini termasuk orang fasik? Mungkin, tetapi kita juga tidak tahu secara pasti. Ada yang bilang dia adalah seorang Kristiani, dia pernah belajar mengenal Kristus. Mungkin juga dia orang benar, bisa jadi. Lah, kenapa begitu, Pak? Kalau orang benar, kenapa kok bisa melakukan rekayasa perencanaan pembunuhan sedemikian seperti orang fasik? Oh, saya kasih perbandingannya dalam kitab suci. Dalam kitab suci pun ada orang yang merencanakan suatu pembunuhan. Siapakah itu? Daud, betul. Daud adalah biji mata Allah. Dia usia remaja. Nabi Samuel datang kepada dia, memilih dari banyak saudaranya, sampai ditanya, mana lagi? Oh, ada satu, sedang menggembalakan kambing domba. Panggil dia. Wah, ini dia, the king of Israel. Diurapi, Samuel mengurapi dia saat dia masih remaja. Tetapi setelah dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Ada suatu masa yang sangat panjang. Kita bisa baca di kisah 1 Samuel, 2 Samuel. Suatu masa yang panjang di mana dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi masih ada satu raja itu bertahta. Itu adalah the king of Saul, the king Saul, raja Saul. Nah, saat dikatakan, wah, Daud itu, ya, mengalahkan
Musuh berlaksa-laksa, Daud itu. Sedangkan Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tahu laksa? Laksa itu 10.000, 10.000. Sementara Saul itu mengalahkan 1.000. Wah, Saul itu keki. Siapa orang ini? Memang sih dia pernah bikin kalah Goliat, ya kan? Dan dia adalah panglima perangku. Tetapi kenapa rakyat begitu mengeluh-elukan dia, ya? Memberikan dia satu tinggi punya istilah, kalimat-kalimat yang meninggikan. Tetapi dibandingkan dengan aku, kenapa? Dia 10.000, aku 1.000. Wah, Saul itu mulai keki. Sehingga dia kemudian merencanakan banyak hal. Kita baca dalam firman Tuhan, berkali-kali Raja Saul itu merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Daud saat itu hidup di dalam kejaran dari seorang raja yang perkasa. Dia hidup melarikan diri, bahkan sampai pernah berpura-pura gila saat bertemu dengan musuh daripada Israel. Hei, kamu Daud ya? Kamu dulu musuh saya. Dia kayak orang gila begitu ya. Begitu kan? Orang gila dia. Bawa pergi orang gila. Tidak boleh dekat-dekat saya. Begitu dia pura-pura gila, dia bebas. Aduh, selamat. Orang yang diurapi mengalami kekelaman yang begitu dalam. Sampai pura-pura gila, mau dibunuh, dikejar-kejar. Tetapi di masa-masa paling gelap itulah ratusan mazmur itu telah lahir bagi kita untuk kita boleh baca pada hari ini. Dia orang benar, melahirkan firman Tuhan. Kita baca hari ini, meneguhkan kita betapa Tuhan tetap bersinar saat kegelapan malam itu sedang terjadi dan dialami orang benar. Tetapi orang benar ini tidak selamanya dalam kegelapan. Tuhan mengangkat dia. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau terus naik, tidak akan turun. Dan saat dia sudah di atas, dia ada di atas, di puncak kedudukan. Semua orang pergi berperang dan dia sebagai raja. Bosan perangnya. Yoab, kamu perang ya? Kamu pasti menang kok. Raja mau ngapain? Bosan, mau leyeh sebentar gitu ya. Dia leyeh, nyantai. Sore-sore dia naik ke atas soto. Lihat, kok ada wanita mandi. Cantik pula. Apa yang terjadi setelah itu? Dia ambil wanita itu. Lalu terjadi perzinahan, dosa nomor 1. Ini istri orang. Semua diam-diam, tidak ada yang tahu. Sampai kemudian ada berita, Pak Daud, ada apa? Hamil maksudnya. Kok bisa? 1 kali langsung jadi. Waduh, pusing. Nah, di sini mulai orang benar ini ngapain? Di tengah puncak kedudukan maha tinggi, raja. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Semua musuh juga kalah. Dia melakukan sesuatu rencana untuk mengelabui. Suruh suaminya pulang, Uria namanya, lagi di medan perang. Supaya apa? Ya supaya pulang ya, berhubungan. Ya kan udah hamil ya. Ini anaknya kan begitu. Uria pulang. Ada apa? Bapak Daud panggil saya pulang. Ya kamu hebat berperang. Silakan pulang. Ketemu istri. Uria tidak mau pulang. Di depan pintu istana dia berkata, apa yang aku berbuat ini? Teman-temanku sedang berperang, menyabung nyawa. Masa aku pulang mabuk-mabukan dan menikmati istriku? Tidak. Waduh, Raja Daud di dalam pusing ya. Pusing pala Barbie gitu kan. Gimana ini ya? Kalau ketahuan gimana ya, ketahuan ini suaminya nih. Kenapa istriku hamil? Siapa yang menghamili? Wah, itu ada kegagahan seorang pria yang tergores, terluka. Waduh, Daud pikir terus gimana? Ini orang harus mati. Gimana cara matiinnya ya? Gimana Bapak Ibu? Coba berdiskusi. Daud punya rencana. Ya, orang benar di puncak kedudukan. Hati-hati. Kita semua orang benar, amin. Tapi mungkin kita juga bisa kepleset
bisa jatuh masuk ke jurang. Ini yang terjadi pada Daud. Dia kemudian bikin surat kasih ke Uria, dimeterai, di-sealed, nggak bisa dibuka. Suruh kasih ke Yoab panglima perang. Isi suratnya apa? Itu adalah license to kill. Ya, Yoab baca. Wah, apa nih? Bawa orang ini ke medan pertempuran paling depan, lalu tinggalkan dia, biar dia mati di situ. Wah, apa ya dia? Yoab siap. Ya, itu kayak Baradae ya, betul ya? Siap, gerak gitu kan? Nah, udah. Langsung itu Uria berperang gitu, langsung begitu dia ngerti ini, raja ini, withdraw, tarik, mundur, si ini tidak sempat bagaimana, ditombak mati, kirim surat, beres, udah mati gitu. Daud udah mati, puji Tuhan gitu kali ya. Orang benar kan, orang benar bilang apa? Puji Tuhan, begitu. Aduh, sekaligus dalam satu insting emosi melihat wanita, dorongan seks begitu kuat dari Daud ini. Orang benar, hati-hati. Yang menjatuhkan orang benar adalah karena kita memang tidak hati-hati. Kita masih karnal, kita ini masih ada daging, kita juga ada roh. Dan dikatakan hati-hati ya, dagingmu itu bisa melemahkan akan roh yang ada pada dirimu. Wah, dia rasa lega. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan itu melihat, ya. Tuhan itu mengawasi. Kejadian ini kita tidak tahu dia siapa. Orang benarkah? Orang fasikkah? Tetapi kita tahu orang di puncak yang dia berjaya, seolah-olah itu tidak ada border, bisa buat apapun. Dia menskenariokan berbagai hal, didukung oleh satu kompi mungkin. Tetapi kemudian Tuhan itu masih ada. Amin. Tuhan itu masih bertahta. Dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Tidak membiarkan keadilan dan kebenarannya itu dihina oleh manusia. Apalagi jikalau dia betul orang benar oleh anaknya sendiri. Maka Nabi Nathan datang kepada Daud. Raja Daud, aku ada cerita nih. Apa tuh? Gitu kan. Ini loh, ada orang, ada seorang yang raja kaya ini. Oh, kenapa dia? Mau pesta. Ya terus, ya dia punya banyak kambing domba. Oh, oke, lalu? Nah, tapi pesta kan mesti potong kambing domba. Terus? Dia nggak mau potong dia punya sendiri. Terus gimana? Terus ada rakyatnya tuh punya cuma satu. Itu cuma satu-satunya. Kambing punya itu rakyatnya. Terus gimana? Gitu kan? Raja Daud tanya kan, penasaran. Iya, tuh bayangin raja. Ini orang kaya, kambing dombanya satu kampung. Tetapi dia nggak mau potong. Dia ambil itu rakyatnya cuma satu. Dia potong buat pesta. Wah, Raja Daud. Kurang asem ini, kira-kira begitu kali ya. Siapa itu? Orang seperti itu. Hukuman apa patut bagi dia? Nabi Nathan nanya. Patut dibunuh. Itu orangnya kamu. Dia bilang gitu. Kenapa saya? Iya, kamu sudah punya banyak istri. Tapi istri orang kamu masih mau. Kurang ajar. Wah, tapi Daud ini betul ya. Orang benar ya. Sehingga waktu firman Tuhan datang pada dia langsung remuk hati, nangis. Dia nangis, dia bertobat. Tetapi kita menyembah Tuhan yang adalah ada kebenaran dan keadilan. Dia mengampuni kita, tapi semua resiko harus dipikul oleh orang yang berbuat salah. Amin. Karena itu kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Jagalah diri kita. Terutama setiap laki-laki. Jangan tergoda investasi bodong misalnya. Jangan tergoda rayuan maut. Bukan rayuan Pulau Kelapa ya. Rayuan maut. Harus ada alert. Jaga diri kita.
Karena orang benar. Kita lihat kisah dalam firman Tuhan. Kurang apa Raja Daud? Orang benar, diurapi, posisi tinggi, begitu perang selalu menang. Tetapi bisa hanya oleh karena dorongan seksual yang tidak tertahankan melihat wanita. Waduh, jatuh langsung ke berzina, berbohong, menginginkan milik orang lain, membunuh, sekaligus semua hukum itu dia labrak. Dalam hanya mungkin kurang dari 1 bulan. Mengerikan. Sehingga melihat akan kisah ini, Bapak Ibu, ini kisah nyata ya, betul ya? Satu, kita tahu dia adalah anak Tuhan. Kita tahu seberapa dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi kita ya patut berdoa bagi orang-orang yang hari ini mungkin, karena posisi ada di atas, begitu tergoda, banyak hal yang dia ingin dapatkan. Tapi Tuhan berkata, jangan. Awalnya suara Tuhan begitu kuat, begitu keras, tetapi dia ada di sana. Posisi yang cukup lama, posisi yang begitu kemilau. Lama-lama suara Tuhan itu sepertinya seolah-olah menjadi hilang. Dan dia kemudian melakukan segala sesuatu yang dia pikir karena sekelilingnya juga adalah banyak. Mungkin orang memberi masukan, nasihat, pikiran-pikiran tertentu. Itu okay, no problemo. Kita emang begini semua, why not? Kejatuhan tidak terjadi dalam 1 malam. Hati-hati jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan di Gereja Kristus Cibinong. Ada di mana kita hari ini? Jaga langkah kita. Nah, sekarang jalan orang benar, kita perbandingkan jalan orang benar ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, aneh sekali. Dia tidak berkata mendengarkan nasihat dari orang benar, ya. Kalau tadi kan orang fasik dalam kumpulan pencemooh mendengarkan nasihat orang fasik. Tapi orang benar rupanya di dalam urusan meluruskan jalannya, Tuhan memberikan special way. Satu jalan yang khusus, ya. Satu jalan tol, tidak perlu calo, tidak ada calo ya di sini ya. Tidak perlu orang tertentu untuk boleh mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Di situ dikatakan jalan orang benar, kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Oh Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua, kapan kita terakhir kali membaca firman Tuhan secara teratur? Ini ada satu pertanyaan bagi kita semua. Ya, kapan Anda terakhir kali membaca Alkitab dengan teratur setiap hari? Kenapa harus teratur? Karena jalan orang benar ini ada dalam keteraturan. Keteraturan untuk apa? Untuk setiap hari dia merenungkan firman Tuhan, dan dia merenungkannya siang dan malam. Kita melihat lebih dalam kepada jalan orang benar ini. Mari kita dalami bagian ini. Di situ dikatakan jalan orang benar, kesukanya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Oke. Kemudian akibatnya. Akibatnya di nomor 1 kita baca, ketertiban dan keteraturan hidup. Tahu dari mana? Ya, ini baca loh firman Tuhan ini. Itu dikatakan di situ, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya pohon ini ngerti, hidupnya tertib, hidupnya teratur. Begitu musimnya datang, dia berbuah. Kalau hidupnya nggak tertib, nggak teratur, begitu musim datang, kenapa pohon ini tidak ada buah? Wah, Tuhan Yesus melihat pohon ara, lalu mengutuki pohon itu karena sudah musim tapi tidak berbuah. Ada yang seperti itu. Tetapi dikatakan orang benar, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim dan tidak layu daunnya. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Selalu air itu dengan teratur, ya. Menyapa dia, menyapa akarnya itu setiap hari.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita hari ini punya akar yang kuat? Akar yang kuat untuk, nah ini dia. Satu slide yang saya tampilkan kemarin di dalam satu seminar, satu hari, juga workshop yang sederhana bersama para pasutri di tempat ini, Bina Pasutri kemarin. Lihat pohon ini. Ini adalah keluarga yang mencintai firman Tuhan. Lihat yang merah yang di atas itu family altar. Artinya ada papa, ada mama, ada anak-anak. Itu membaca firman Tuhan, ya. Wah, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dari berbagai riset, saya menemukan bahwa 95% daripada keluarga Kristen itu ada kesulitan untuk melakukan family altar secara berkesinambungan. Bagaimana? Ada lakukan family altar? Oh ya, dulu Pak, pernah dulu. Sekarang sibuk enggak gitu ya. Oh iya ya, ada. Tetapi sudah berapa bulan yang lalu ya? Begitu kira-kira ya. Apa sekarang masih lakukan? Iya, nanti Pak kita lakukan lagi. Nah begitu. 95% keluarga ada kesulitan membangun akan family altar. Kenapa? Lihat batang di tengah itu adalah healthy communication. Family altar bisa terjadi saat ada hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Ya, suami istri harus dekat, suami istri harus akrab, suami istri harus sepakat. Jikalau tidak dekat, tidak akrab, tidak sepakat, silakan mau bikin family altar. Suaminya mau, istrinya kagak. Istrinya lagi pengen, suaminya entah kemana. Menjadi sebuah kesulitan. Sehingga kemarin dalam 3 sesi saya berharap dan berdoa setiap pasutri yang sudah hadir mengerti. Oh, dan kita hari ini mengerti. Oh, apa? Satu keluarga mencintai firman Tuhan itu adalah sebuah proses yang panjang. Family altar, satu keluarga mencintai firman Tuhan itu adalah suatu buah. Lihat merah-merah itu buah. Buah dari apa? Dari batang itu. Batang itu adalah suami istri yang dekat, yang akrab. Betapa sulit hari ini mengakrabkan suami istri. Suami lebih senang akrab dengan teman-teman kantor, mungkin dengan teman-teman gereja. Tapi dengan istri sendiri, wow. Kalau dengan teman kantor, hahaha gitu ya. Dengan istri, jangan banyak ngomong, nanti kita pusing, gitu kan? Istri juga mungkin akrab dengan teman gereja, wah masak, jalan-jalan. Dengan suami, mau ngomong enggak ya? Kemarin ngomong ribut, mendingan gak usah ngomong deh. Nah gitu. Ada satu keluarga mencintai firman Tuhan, jikalau suami istri tidak akrab, sulit. Ini kita harus bereskan. Dan tetapi lihat yang paling bawah itu ada akar ya. Itu apa? Intimacy with God. Mau ada family altar, keluarga mencintai firman Tuhan? Bayangkan seorang ayah, ibu, itu kita suami istri dengan anak-anak kumpul. Tetapi ayah tidak pernah baca Alkitab, ibu tidak pernah baca Alkitab, tapi kepengen gitu ada family altar. Kita tidak mau talking nonsense di sini. Kita tidak mau berbicara sesuatu yang omong kosong. Kita hadapi sebuah realita. Family altar, suatu keluarga yang mencintai firman Tuhan. Itu karena seorang suami, seorang istri telah mendedikasikan diri. Hari ini saya punya goodwill untuk membina hubungan intim dengan Tuhan setiap hari secara tertib dan teratur. Akarnya keintiman dengan Tuhan, batangnya kedekatan suami istri. Baru suami istri tersebut dengan pimpinan Tuhan, dengan kedekatan suami istri membawa anak-anak untuk melakukan mesbah keluarga. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu hal yang kita pergumulkan bersama, yaitu oke, kita lanjutkan. Ini satu pertanyaan bagi setiap kita, ya. Jikalau kita dikasih angka 0 sampai 10, Bapak Ibu,
Mari kita self reflection. Self reflection artinya kita sejenak keluar dari diri kita lalu melihat ke dalam diri kita. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? 0 sampai 10. Berapa Bapak Ibu berani taruh nomor tersebut, angka tersebut? Berani taruh di atas 5? Oh, hubungan saya dengan Tuhan kira-kira 8, Pak. Puji Tuhan. Apa buktinya? Loh, kok tanya bukti? Iya, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Sehingga jikalau engkau berkata hubunganku dengan Tuhan itu 8, 9. Apa buktinya? Apakah pada saat bangun pagi, adakah engkau mencari Tuhan? Seorang suami saya tanya, kamu kapan baca firman Tuhan? Oh, kalau sempet Pak, gitu. Kalau apa? Kalau sempet. Kalau nggak sempet gimana? Ya kagak baca Pak, gitu ya, sambil nyengir-nyengir kagak jelas begitu kan? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan saat ini? Kapan Anda terakhir kali membaca Alkitab dengan teratur setiap hari? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Sambil saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya berdoa dan berharap Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Berani declare. Jikalau dari hati dan dari mulut Anda berkata, Pak, saya baru tadi baca Alkitab pagi, lalu sepanjang 1 tahun ini saya ada membaca kitab suci, maka saya bersyukur. Puji Tuhan, saya acungkan 2 jempol. Amin. Tetapi saat pertanyaan ini diberikan kepada kita, lalu kita tahu, iya ya, saya sudah lama kayaknya kagak baca Alkitab. Itu Alkitab ada di mana di rumah ya? Kayaknya udah hilang tuh Alkitab ya, begitu. Nah, jikalau ini keadaan kita, atau keadaan kita ada baca tapi tidak terlalu serius. Kadang baca, kadang enggak. Kadang baca, kadang enggak. Kalau perlu, kalau baca, kalau enggak, begitu ya. Nah, itu artinya memang kita belum pernah taruh satu keseriusan dengan Tuhan. Maka di bangku jemaat, saya di mimbar, kita sesungguhnya sama, bergumul sesuatu yang sama. Kalau kita longing for God, kita betul menghauskan akan Dia. Kita mau mencari Dia, tetapi ternyata dunia ini dengan seluruh materinya, begitu kita bangun Bapak Ibu, suami-suami langsung baca berita ya. Wah, di handphone itu ya. Oh, Ferdi Sambo begitu ya. Oh, mana bisa nih kalau presiden ini dia, nggak mungkin, ini pasti kagak kepilih. Ada lagi berita ini, ada berita itu. Waduh, buset. Setelah dilihat 1 jam, 2 jam, ubrek itu handphone ya. Semua itu kesia-siaan. Ada nggak begitu kita bangun pagi, bukan baca berita tidak boleh, nanti kita jadi jadul lagi, betul kan? Tetapi masih adakah kepekaan hati pada setiap kita? Tuhan, saya udah baca dari tadi berita nih nggak habis-habis ya, setengah jam, 1 jam. Aduh, aku mau baca Alkitab dulu. Aduh, puji Tuhan. Jikalau masih ada kesadaran seperti itu, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seharusnya kita punya kesadaran seperti itu. Karena Tuhan menantikan kita setiap pagi. Dia menantikan kita, apakah kamu akan mencari aku atau tidak. Ternyata kita banyak sekali pagi. Bapak-bapak sudah sibuk dengan handphone, medsos, berita ini itu. Ibu-ibu juga tidak kurang update status. Foto yang kemarin mana yang paling cantik, diterangin, digelapin, dibikin bright, dibikin kontras. Wah, yang ini jelek kayak setan, out gitu kan. Nah, ini cakep banget nih, upload gitu kan. Wow, berapa jam melakukan itu? Buset, 3 jam. 3 jam. Nah, apakah Bapak Ibu tidak, bukan Bapak Ibu, apakah ibu-ibu tidak boleh melakukan itu? Ya bolehlah, tetapi kita ini kan anak-anak Tuhan, amin. Bukankah kita harus ada kepekaan tersebut, suatu keseimbangan? Oh, aku itu tadi yang update, belum yang dandan. Ya, berapa jam ibu-ibu dandan? Anak saya yang remaja, Joylin, kita udah mau ke gereja. Iya bentar Pak. Bentarnya itu lama. Ngerti ya?
Begitulah para wanita sibuk dengan mendandani diri. Sudah baca Alkitab? Waduh, ada yang jawab belum lagi. Gawat ini. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Sesungguhnya kita memohon belas kasihan Tuhan. Di sini ada satu firman Tuhan yang saya mau kasih kita setiap lihat. Waduh, tolong dibalikan itunya. Oke, sebentar ya, saya mundurkan. Satu firman Tuhan yang kita mau coba gumulkan. Di sini firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 10, ya. Bolehkah kita baca bersama-sama bagian ini Bapak Ibu? Oke. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, termasuk memberitahu saya hari ini, sampai hari ini, untuk baca Alkitab pun saya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saya tidak berbicara soal baca Alkitab sekali-sekali, ya, artinya hari ini baca, besok tidak. Seminggu baca, 2 bulan tidak. Itu semua orang bisa. Tetapi saya berbicara tentang membaca Alkitab secara terus-menerus, secara tertib dan teratur. Tidak putus. Bisa daging dan darah ini melakukannya. Bapak Ibu, saya seorang alumni dari sekolah teologi. Titel saya pendeta. Saya mau kasih tahu, kalau saya mengupayakan dengan darah dan daging saya, banyakkan gagalnya, banyakkan gagal. Waktu kita lagi tekad, seminggu penuh baca. Ntar udah minggu kedua, mulai deh bosan, jenuh. Bosan sama dengan jenuh, sama ya. Sibuk, persiapan khotbah lah apa segala, akhirnya hilang. Begitu mau balikin lagi, ada, terus hilang lagi. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi saya berbicara tentang seperti pohon tadi. Dia berbuah pada musimnya, ya. Layunya itu daun tidak pernah ada. Kenapa? Karena dia ada di tepi aliran air. Artinya kita mengerti ada ketertiban dan keteraturan daripada air itu untuk menghampiri akar pohon itu, sehingga dia terus hidup sepanjang musim. Demikian pula firman Tuhan harus dengan tertib dan teratur menghampiri kita. Bukan tiap minggu, bukan tiap 3 hari. Firman Tuhan berani berkata, merenungkannya siang dan malam, 24 jam. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Karena dia melakukannya bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan belas kasihan Tuhan. Saya mengerti, oh Tuhan, jikalau saya setiap hari ingin membaca Alkitab, tidak pernah bisa dengan tekad pribadi. Saya datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Saya memohon Tuhan, kasihanilah saya, supaya saya bisa tekun membaca Alkitab. Hanya untuk membaca Alkitab saja saya harus mohon belas kasihan Tuhan. Saya memakai cara ini sampai hari ini, puji Tuhan. Saya mulai baca Alkitab satu keluarga sejak September 2019. Ini sudah hampir 3 tahun, ya. Boleh dikata hampir tidak pernah putus. Di tahun pertama tidak baca Alkitab hanya 4 hari. Di tahun kedua 365 hari tidak baca Alkitab hanya 5 kali, 5 hari. Di tahun ketiga itu tahun ini, saya meyakini tidak lebih dari tangan ini. Hampir setiap hari saya membaca akan firman Tuhan. Dan apa janji daripada orang yang tekun setiap hari itu membaca firman Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Dikatakan dari firman Tuhan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, ya. Dalam bagian terakhir daripada firman Tuhan di sini dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Di situ memakai kata know it di NIV dan watches, mengawasi. Jadi Tuhan itu tahu dan Tuhan mengawasi akan jalan orang benar itu. Kenapa? Kenapa Tuhan ini miliaran manusia di muka bumi ini, siapakah saya? Berani berkata, I am the righteous man. Saya adalah orang benar. Dan dengan demikian, jikalau kita adalah orang benar,
Maka Tuhan di sorga, dari miliaran, hari ini mungkin udah mencapai 8 miliar orang di muka bumi, tetapi Dia mengenal jalan orang benar. Adakah kita di dalam deretan orang benar itu? Adakah Tuhan kita izinkan setiap hari mengawasi jalannya kita? Bagi saya pribadi, saya sangat takut jikalau Tuhan tidak mengawasi jalannya saya. Saya sangat takut jikalau Tuhan tidak mengenal jalannya saya. Artinya Dia tidak mau tahu jalannya saya. Saya sangat takut. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan suatu confirmation, suatu keabsahan bahwa Tuhan itu mengawasi jalanku? Don't take it for granted. Jangan berkata, kapan kamu baca Alkitab? Kalau saya sempat. Kapan kamu baca Alkitab? Ya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, kadang juga enggak. Begitu? Akankah kita dikenali jalan-jalan kita oleh Tuhan? Ingat, Tuhan sumber segala kebaikan. Jikalau Dia mengawasi kita, jalan kebaikan itu akan dibukanya bagi setiap kita. Amin. Semua boleh tertutup, tapi Tuhan mengenal jalan orang benar. Sehingga Dia pernah berkata, di padang belantara ini aku akan ciptakan aliran sungai. Di padang gurun itu aku akan menciptakan akan air yang tidak pernah habis. Luar biasa Tuhan itu. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu memohon belas kasihan Tuhan, supaya setiap hari kita boleh ditemukan oleh Tuhan, mencari Dia. Dan jikalau betul Bapak Ibu kita setiap pagi kita boleh tekadkan, bukan handphone yang kita cari dulu, ibu-ibu bukan lari ke dapur dulu, oke? Tetapi di mana firman Tuhan itu? Saya mau buka dulu, saya mau cari dulu. Lalu Alkitab ini 70% ayatnya kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Iya, kita ngerti cuma 30%, iya. Lalu saya mesti baca ini Pak, yang 70% kita tidak ngerti. Iya. Since this is between you and God. Saat kamu baca firman Tuhan yang kamu tidak ngerti, sesungguhnya Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Di sana Dia melihat kita. Wajahnya itu penuh dengan kemilauan, kegemilangan. Sehingga saat orang membaca firman Tuhan setiap pagi, pada dirinya ada dua hal yang terjadi. Itu karena ada the favor of the Lord. What is the favor of the Lord? Itu adalah perkenanan Allah. Tuhan berkenan kepada jalan orang benar. Mentok dibukakan. Macet, Dia akan ciptakan jalan yang lain. Ada kesulitan, oke. Jika ada kesulitan, kita anak Tuhan tidak pernah takut. Karena seluruh kesulitan itu, seluruh air mata itu, ada Tuhan, ada the favor of the Lord. Artinya apa? Hanya untuk membuat kita makin bertumbuh dan berbuah lebat. Kita tidak pernah takut akan berbagai kesulitan di dunia ini, jikalau ada Tuhan. Di dalam the favor of the Lord ini, jikalau betul-betul kita setia, kita tekun mencari Dia setiap pagi. Secara emosi, ini saya alami. Pagi hari itu adalah saya merasakan antusias. What is enthusiast? Enthusiast in English is feeling God within oneself. Merasakan Tuhan di dalam diri kita. Apakah Bapak Ibu bangun tidur dengan udah hari baru lagi ya, mau ngapain ya hari ini ya? Bingung begitu? Atau kita bangun pagi itu dengan penuh satu semangat, dan semangat itu kita tahu bukan hangat-hangat tahi ayam, bukan sodanya Coca-Cola, semangat sebentar lalu hilang, tetapi boleh berjalan sepanjang tahun, sepanjang umur kita, selama kita mencari Tuhan. The favor of the Lord itu memimpin, menguasai emosi kita. Bangun tidur ada antusias, bukan hanya antusias, tetapi walaupun semua pintu itu tertutup, jendela juga ikut ditutup, kita rasa jalan buntu, tetapi Tuhan memberikan ketentraman, memberikan kita sukacita. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini jaminan bagi setiap kita yang mau mencari Tuhan. Tetapi bukan hanya wilayah emosi saja yang Tuhan pimpin. Setiap kita
sepanjang hidup kita itu daun tidak layu, berbuah pada musim. Hidup itu ada keteraturan, ada ketertiban. Apa yang kita buat itu pasti berhasil. Kenapa bisa berhasil, Bapak Ibu? Kenapa bisa berhasil? Karena di dalam pikiran, kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan vision, wisdom, dan direction. 3 hal ini kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, usaha saya kok hari-hari ini begitu sukar, begitu sulit. Setiap pagi baca firman dan tanyakan pertanyaan itu kepada Tuhan. Seek Him, cari Dia. Maka ketekunan kita itu sesungguhnya orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan upahnya. Amin. Mendapatkan upahnya. Saya juga sebagai hamba Tuhan banyak kebingungan, khususnya menghadapi 3 anak saya yang beda-beda. Beda-beda tabiat, beda-beda karakter. Secara manusia, kalau saya mau dekat dengan cara manusia, saya bisa baca 10 buku tentang parenting. Oh, ini bicara tentang ini, itu bicara tentang itu. Tetapi akhirnya ujungnya mau terapin yang mana? Bisa kita kemudian menguraikan, bingung. Maka bagi saya setiap pagi itu setelah baca firman Tuhan, saya petakan semua masalah saya yang ada. Saya petakan. Saya ingat saya juga suka tulis di handphone saya. Lalu saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, please give me vision, wisdom, and direction. Kasihanilah aku Tuhan. Lalu apa? Tuhan berdiam diri begitu? Pusingnya, urus saya sendiri begitu? Bukan itu Tuhan yang saya kenal. Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang waktu ada seorang buta teriak, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu murid-murid, berisik. Ini guru lagi mau lewat, berisik. Begitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu mendengar. Lalu Tuhan Yesus mendekati. Mungkin murid-murid bilang, gak usah diurus lah, Tuhan kita masih jauh nih, jalan kaki masih capek nih, gitu kan. Ini biarin aja, gitu kan. Masih ada yang lebih penting di sana, udah nih, biarin aja. Begitu, itu murid. Bagaimana Tuhan? Tuhan gak begitu. Dia kemudian mendekati suara yang berteriak itu. Lalu bertanya, hei, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Nanya seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Tuhan, aku ingin melihat. Nah, siapa tahu dia bilang, Tuhan aku ingin kaya. Nah gitu kan, bisa kan? Makanya Tuhan kan bertanya, kamu ingin aku perbuat apa bagimu? Dia cukup waras orang buta ini. Enggak, dia bilang aku ingin jadi raja. Aku ingin jadi polisi yang hebat atau apa. Dia bilang sederhana, Tuhan aku ingin melihat. Kok bisa ya dia punya suatu keyakinan, suatu iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Kok bisa ya? Adakah kita hari ini anak-anak Tuhan, Jemaat Gereja Kristus Cibidong, adakah kita hari ini masih meyakini bahwa Tuhan sanggup memberikan breakthrough dalam kehidupan kita? Ada keyakinan itu? Adakah? Jikalau ada, kenapa pagi-pagi kita tidak cari Dia? Kita perlu mencari Dia, seek Him, mencari Dia. Saat kita mencari Dia, kita petakan masalah. Seperti orang buta itu, Tuhan, aku ingin bisa melihat. Dia buta, itu masalahnya. Apa masalah Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu petakan, Tuhan, masalah kami hari ini adalah keuangan. Tuhan, masalah saya hari ini, saya seorang istri, adalah suami saya cuek baby, gitu kan? Atau suami, Tuhan, istri saya ini, aduh kalau sama anak galak banget, marah-marah setiap hari, tapi kalau di gereja bahaya banget, gitu ya. Kita semua punya masalah-masalah pribadi. Saya ingin memberitahu sesuatu. Kita menyembah Tuhan yang ingin terlibat dalam kehidupan kita. Maka kemudian saat kita petakan masalah kita, Tuhan memberikan vision. Vision itu artinya apa? Kita bisa melihat 1 tahun ke depan, hari ini itu akan seperti apa. Ya. Sesungguhnya setiap laki-laki harus punya vision seperti ini. Khususnya dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya.
sehingga dia tidak membahayakan akan keluarganya. Perekonomian bagi seorang laki-laki itu sangat penting, seringkali menjadi harga dirinya. Begitu tuh hilang, itu ambruk, dia depres, dia stres, dia menjadi orang yang lumpuh. Pekerjaan, bisnis, perekonomian bagi setiap laki-laki harus memiliki vision. 1 tahun ke depan dia bisa lihat, oke, this is endemi. Oke, ini BBM telah disesuaikan, itu harganya. What's next? Laki-laki yang dekat dengan Tuhan, dia tidak takut, dia bisa melihat vision. Tuhan berikan penglihatan itu kepada dia. Karena setiap pagi dia mencari Tuhan. Wisdom itu apa? Wisdom adalah sesuatu hal yang seorang anak Tuhan itu lakukan, tapi dia tidak mengerti 100%. Dia tidak pahami sepenuhnya kenapa dia melakukan itu, tetapi kemudian dia taati. Kenapa dia taati? Karena saat dia dekat dengan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang diam. Tuhan bisa berbicara sesuatu kepada hatinya langsung. Ini kerap kali terjadi pada diriku. Aku bingung tentang sesuatu, aku bertanya, tiba-tiba muncul seperti suatu petunjuk dalam hati. Kemudian saya harus menganalisa, loh ini dari mana? Dari setankah? Dari Tuhankah? Dari pikiranku kah yang sedang bermimpi dan berkhayal? Maka kemudian saya memiliki seorang sahabat yang sangat dekat, saya kasihi, saya cintai. Saya discuss dengan dia. Itu adalah istriku sendiri. Saya berkata kepadanya, Nana, aku tadi merasa Tuhan berbicara seperti ini, tapi aku juga gak paham apakah ini dari Tuhan atau dari mana, apa itu cuma khayalan Fafa. Tapi kemudian Liana bisa mengkonfirm, Fafa, tadi pagi Nana juga baca bagian firman Tuhan, beda ya yang kita baca ya, tapi kok sepertinya mirip ya. Mungkin itu yang Tuhan mau, baru pakai kata mungkin. Lalu kami kemudian juga berdoa. Dan sampai satu titik Tuhan berikan ketentraman, antusias dan sukacita, execute. Dan ternyata betul, itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kami merasakan jalan dibukakan. Ada damai sejahtera, ada ketentraman. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Dan terakhir ada direction. Apa itu direction? Seringkali kita melihat, kayaknya orang ini bisa bantu saya nih. Kita datang kepada dia, ngomong berbagai kebutuhan. Saya katakan, jangan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Kalau dia kan kelihatan tuh. Kayaknya dia bisa deh. Nah, kita datang kepada dia. Pak, gini. Wah, siap-siap kecewa ya. Siap-siap kecewa. Firman Tuhan harus kita andalkan, setiap hari harus cari dia. Maka jikalau betul kita butuh pertolongan macam begitu, lihat, ini bukan kita membabi buta mencari kesana sini dengan mata kita melihat, tetapi setiap pagi kita cari Tuhan. Lalu kita berkata kepada dia, Tuhan yang saya butuhkan itu ini. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup, dia mendengarkan setiap doa kita. Maka direction adalah dalam satu masa, dalam satu waktu, dia akan bergerak secepat cahaya. Tahu orang itu bisa muncul. Saat orang itu muncul, Anda bisa kaget. Anda sambil bertanya-tanya, Tuhan, apakah orang ini dari Tuhan? Saya juga tidak boleh buru-buru. Tapi waktu itu terus berjalan. Dan ternyata ada penggenapannya. Betul, Tuhan mengelilingi kita seperti awan itu. Dengan orang-orang yang memagari diri kita. Orang yang cinta firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka ada vision, wisdom, dan direction. Sehingga pikirannya itu selalu dalam keadaan yang tenang, terang, benderang. No stress, no depress, always antusias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita menundukkan kepala. Kita mau mengheningkan diri kita sejenak di dalam saat teduh, merenungkan firman Tuhan yang didengar, diiringi oleh organis memainkan satu bait lagu. Silakan.
Mari kita